Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas B 2021. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi berjudul SMART dalam strategi cerdas. Dia merupakan poin terakhir dan kami beranggotakan 3 orang. Saya Wanda Wahyuna sebagai moderator dan pemateri pertama, dan teman saya Tria Marsha Mukarramah pemateri kedua, dan yang terakhir adalah Muhammad Rifki Wahyudi sebagai pemateri ketiga. Langsung saja, materi yang pertama adalah pengertian. Smart berarti kecerdasan. Kecerdasan berawal dari kata cerdas yang berarti pintar atau cerdik. Dan menurut salah satu ahli, yaitu Daryanto pada tahun 2014, mengemukakan bahwa kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran. Lalu ada lagi ahli, yaitu menurut Dusek pada tahun 2012, kecerdasan dapat didefinisikan melalui 2 jalan, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, kecerdasan adalah proses belajar untuk memecahkan masalah yang dapat diukur dengan tes integrasi. Sedangkan secara kualitatif, kecerdasan merupakan suatu cara berpikir dalam bentuk konstruk bagaimana menghubungkan dan mengelola informasi dari luar yang disesuaikan dengan dirinya. Mungkin itu saja pengantar mengenai apa itu kecerdasan. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri kedua, teman saya Tria Marsha Mukarramah. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis kecerdasan. Adapun jenis-jenis kecerdasan terbagi menjadi 9 menurut Gardner. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan untuk mengekspresikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang dimilikinya. Kemampuan ini berkaitan dengan pengembangan bahasa secara umum. Yang kedua yaitu kecerdasan matematis logis. Kecerdasan matematis logis merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan penggunaan bilangan dan logika secara efektif. Yang ketiga yaitu kecerdasan ruang. Kecerdasan ruang merupakan kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat. Yang termasuk dalam kecerdasan ini adalah kemampuan untuk mengenal bentuk benda secara tepat, melakukan perubahan bentuk benda dalam pikiran, dan mengenali perubahan tersebut, menggambar suatu hal atau benda dalam pikiran dan mengubahnya dalam bentuk nyata, serta mengungkapkan dalam suatu grafik. Yang keempat yaitu kecerdasan kinestik. Nah, kecerdasan kinestik merupakan kemampuan seseorang untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan masalah. Selanjutnya yang kelima yaitu kecerdasan musikal.
bentuk-bentuk musik dan suara, peka terhadap ritme dan intonasi serta memiliki kemampuan memainkan alat musik ataupun bernyanyi. Yang keenam yaitu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, dan temperamen orang lain. Yang ketujuh yaitu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan seseorang dalam memahami diri sendiri. Mereka mempunyai kepekaan yang tinggi di dalam memahami suasana hatinya, emosi-emosi yang muncul di dalam dirinya, dan menyadari perubahan terjadi pada dirinya. Yang kedelapan yaitu kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis merupakan kemampuan dalam memahami gejala-gejala alam, memperlihatkan kesadaran ekologis, dan menunjukkan kepekaan terhadap bentuk-bentuk alam. Dan yang terakhir yaitu kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial ini merupakan kemampuan seseorang dalam menjawab persoalan-persoalan terdalam mengenai eksistensi manusia. Nah, itulah tadi penjelasan tentang jenis-jenis kecerdasan. Materi selanjutnya saya serahkan kepada saudara Wahyudi. Dengan ini saya persilahkan. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dipaparkan oleh saudara Jamus. Materi yang saya bawakan yaitu pengertian kecerdasan secara umum. Yang pertama itu kecerdasan intelektual merupakan kemampuan kognitif yang dimiliki seseorang untuk menyesuaikan diri secara efektif pada lingkungan yang kompleks dan selalu berubah serta dipengaruhi oleh faktor genetik. Kecerdasan intelektual terbagi atas 3 indikator. Yang pertama, kemampuan timbul, yaitu merupakan pemahaman dan nalar di bidang bentuk. Yang kedua, kemampuan verbal, yaitu merupakan pemahaman dan nalar di bidang bahasa. Dan poin terakhir yaitu pemahaman dan nalar di bidang numerik, atau yang berkaitan dengan apa biasa disebut dengan kemampuan numerik. Dan poin selanjutnya itu kecerdasan emosional.
merupakan kecerdasan yang berkenaan dengan hati dan kepedulian antara sesama manusia, makhluk lain dan alam sekitar, memotivasi diri sendiri. Kecerdasan emosi terbagi atas beberapa poin. Yang pertama, mengenali emosi diri. Yaitu merupakan kemampuan menangani emosi sendiri, mengekspresikan serta mengendalikan emosi, memiliki kepekaan terhadap kata hati untuk digunakan dalam hubungan dan tindakan sehari-hari. Poin selanjutnya yaitu mengelola emosi diri. Yaitu merupakan kemampuan menangani emosinya sendiri, mengekspresikan serta mengendalikan emosi, memiliki kepekaan terhadap kata hati untuk digunakan dalam hubungan dan tindakan sehari-hari. Terus yang ketiga, motivasi diri. Dan merupakan kemampuan menggunakan hasrat untuk setiap saat membangkitkan semangat dan tenaga untuk mencapai keadaan yang lebih baik, serta mampu mengambil inisiatif dan bertindak secara efektif, mampu bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Poin selanjutnya itu empati. Merupakan kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, mampu memahami perspektif orang lain dan menimbulkan hubungan saling percaya serta mampu menyelaraskan diri dengan berbagai tipe individu. Dan poin terakhir yaitu membina hubungan. Dan merupakan kemampuan menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan menciptakan serta mempertahankan hubungan dengan orang lain. Bisa mempengaruhi, memimpin, bermusyawarah, menyelesaikan perselisihan dan bekerja sama dalam tim. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.